Data dari The World Bank menyebut Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per hari dan sekitar 14% atau 24.500 tonnya adalah sampah plastik. Dan saat ini banyak sampah di Indonesia belum disortir atau dipilah sehingga mendaur ulang sampah sulit dilakukan. Dari sekian banyak jenis plastik, PET adalah juaranya. Polyethylene terephthalate paling banyak digunakan sebagai kemasan makanan atau minuman. Contohnya bahan botol plastik untuk air minum kemasan. Yang umum sejak awal banyak digunakan itu kan PT ya. Kenapa dia relatif fleksibel, kemudian tadi saya katakan relatif lebih katakanlah lebih aman dalam batas tertentu gitu ya. Nah, jadi plastik itu adalah suatu produk polimer, produk teknologi yang berbasis kimia yang memang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kita dalam pengertian rumah tangga maupun industri ya, maupun dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menggunakan plastik itu bisa ya. Dan itu dengan kata lain harus kita pahami bukanlah sekedar sebagai suatu limbah yang kemudian menjadi beban, tapi dia adalah suatu nilai tambah. Sekelompok anak muda di Surabaya adalah salah satu potret kesuksesan manusia yang berhasil berkawan dengan sampah. Robres yang terbentuk sejak 2018 berhasil mentransformasi sampah plastik menjadi barang yang punya daya guna dan nilai ekonomis yang tinggi. Awalnya mereka mendapat bahan utama sampah plastik dari pemulung, namun sampah plastik yang telah bercampur dengan sampah organik menyebabkan bahan baku menjadi tidak layak pakai. Jadi memang diperlukan edukasi lebih lanjut ke masyarakat tentang pentingnya memilah sampah agar sampah masih layak pakai dan bisa diolah lagi sehingga nantinya dapat bernilai ekonomi tinggi. Untuk menjaga pasokan bahan sampah plastik, Robres kemudian menggandeng bank sampah yang dikelola langsung oleh banyak kampung di Surabaya dan secara tidak langsung meningkatkan perputaran ekonomi di warga setempat. Jenis bahan baku yang digunakan beragam, mulai dari sampah botol minuman plastik, tutup botol plastik, kantong kresek, hingga berbagai sampah plastik keras lain. Awalnya dulu waktu masih kuliah di 2015 itu pertama kali eksperimen. Jadi karena saya sendiri sering beli minum botol dalam kemasan, terus akhirnya dikumpulin gitu, nggak langsung dibuang. Begitu nggak sampai seminggu tuh udah numpuk banget. Akhirnya mikir ini diapain ya gitu, supaya bisa jadi produk lagi yang lebih bervalue gitu, punya nilai yang juga bisa membantu mensejahterakan seperti pemulung, pelaku bank sampah dan sebagainya. Sampah plastik yang sudah terkumpul lantas dicacah dengan mesin. Kemudian ditempatkan dalam cetakan sebelum akhirnya di oven dan dipres sebelum dimodifikasi menjadi berbagai benda unik. Sejauh ini barang yang diproduksi kebanyakan home decor, furnitur, lembaran-lembaran papan yang biasa digunakan untuk elemen interior. Harga barang yang ditawarkan berkisar Rp20.000 hingga jutaan rupiah tergantung bentuk, jenis, dan kerumitan pembuatannya. Kreativitas dan inovasi memang merupakan harga mati. Anak-anak muda ini tidak hanya menjadi salah satu roda penggerak ekonomi industri kreatif, namun juga telah menjadi pejuang lingkungan yang dapat membantu Indonesia terbebas dari sampah plastik. Tim Liputan, Kompas TV.